Halo guys, jadi hari ini gue pengen review sedikit ya. Nah, jadi di tanggal 29 Februari ini BPKB gue tuh udah keluar guys. Nah, gue baru ngambil itu di tanggal 12 Maret hari ini guys, 12 Maret 2024 ya. Nah, ini di Wuling Cikarang ya guys ya. Nah, terus gue tanya dong sekalian sama emasnya juga udah keluar nih ya kan, barengan tuh sama BPKB. Nah, karena gue males bolak-baliknya cuma ngambil itu doang, jadi gue sekalian tunggu bannya yang mau di recall. Nah, jadi gue tanya juga tuh, siang kak, apakah bannya sudah ada tuh? Katanya selamat malam pak. Kemarin ya, sudah bisa dijadwalkan ya pak, estimasi pengerjaan 3 jam tuh. Jadi hari ini gue mau langsung ke Wuling Cikarang guys. Oke, nanti kita lanjut vlog di sana lagi guys ya, untuk video-videonya. Oke guys, jadi kali ini gue udah nyampe di Wuling lagi ya. Ini di Wuling Bekasi, Cikarang sorry, di Cikarang. Nah, saat ini gue mau recall ban ya, bukan ganti, sorry. Mau recall ban sekalian servis pertama. Kira-kira biayanya berapa aja ya guys, sekarang ngambil BPKB sama hadiah emas 1 gram ya. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Oke guys, jadi ini pembiayaan untuk servis pertama, dan ini satu lagi untuk recall ban ya, benar-benar free 100% dan nggak kena biaya apapun. Oke guys, jadi di sini yang Wuling Cikarang ini tuh ada body repairnya ternyata guys ya. Tuh ada body repairnya, bisa kelihatan. Nah, ini menurut gua showroomnya lumayan cukup besar ya di Wuling Cikarang ini, daripada yang di Jakarta Timur yang ada di Kalimalang itu nggak segede ini gitu loh guys. Ini sih menurut gua lumayan cukup besar dan pelayanan juga cepet dan oke lah ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi guys. Guys, jadi kali ini mobil gue udah masuk ke tempat servis ya guys ya. Nah, ini udah mau diangkat ke atas, mungkin mau sekalian di servis pertama sama ganti ban ya guys. Nah, tadi servis pertama itu harganya kena 165.000 ya guys. Jadi itu udah termasuk oli gardennya dan free jasa servis ya guys, seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi apa aja yang diganti. Yang jelas mobil gue langsung udah dikerjain, cepet juga sih. Padahal ini sekarang udah sekitar jam berapa nih? Bentar. Ini tuh sekarang sekitar jam 11-an ya. Udah mau jam 12 sih, setengah 12 lah. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Guys, jadi BPKB-nya sekarang udah keluar ya. Plus sama emasnya ya tadi ya Mas ya. Iya. Emasnya juga sama apa? Lucky Dip belum ya Mas tapi ya? Lucky Dip di proses SGMW. Oke, siap. Pas 3 bulan. 3 bulan ya. Oke deh. Terima unit tanggal 12. STNK tanggal 12 juga. Oke. Ini sela-sela ketemu lagi nih guys. Guys, tuh ini emas 1 gramnya gue udah terima plus BPKB ya. Oke, jadi gitu aja deh. Guys, tadi gue lupa video ya. Ternyata mobil gue udah dibawa keluar. Jadi gini guys, gue mau jelasin sedikit. Ini kan gue kena recall ban ya. Nah, pas kena recall ban ini, bannya udah ready di sini. Tapi gue lupa banget tadi video nih karena gue kasih ke ngobrol sama sales Wuling. Ya udah deh, akhirnya ini dibawa gitu. Jadi kita pas ganti ban itu nggak di bengkel Wulingnya guys, tapi kita dibawa ke ini kayak vendor-vendor yang bisa bongkar ban, velg kayak gitu loh guys. Jadi mereka nggak punya alat buat buka ban, masih kekurangan alat buka ban sama spuring. Nah, makanya dibawalah ke bengkel yang vendor mereka yang bisa buka ban sama bisa spuring gitu loh. Tapi ganti oli garden udah beres tadi, yang diangkut itu mobilnya ya. Nah, itu udah beres. Terus sekarang penggantian ban. Nah, ban ini nggak bisa diganti di sini, jadi kita nggak tahu. Yang jelas nanti kita lihat lagi aja ya, kira-kira itu bekas ban yang lama dia bawa nggak pulang nggak gitu. Gue pengen tahu itu aja sih. Saya nggak bisa lihat ya kesananya sih. Kalau bisa lihat lebih enak ya guys ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lihat lagi aja kira-kira beda nggak apa enggak. Oke deh, jadi sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi guys ya. Oke guys, jadi ini keempat bannya sudah diganti baru. Tuh dia ada warna ininya ya. Tadinya kan punya gua nggak ada kan, sekarang udah diganti baru nih. Bahannya kembangnya udah tebal lagi, kelihatan ya. Oke, kita lihat di sebelah sini. Tuh guys, semuanya udah diganti baru ya, dan sudah dicuci juga. Nah, jangan salah guys, kalau misalnya kita ada di showroom Wuling ini guys, di Maju Motor,
Ini kita bisa dapat free charge ya guys ya. Nih gue kasih lihat ke kalian. Gue tadi diinfoin juga sama salesnya, ini bisa free charge. Jadi enak banget buat kalian yang deket ya, rumahnya deket dengan maju motor. Tuh, bisa free charge 24 jam katanya. Tapi ya gue nggak tahu batasnya sampai jam berapa. Tapi di sini ada satpamnya yang jaga 24 jam. Nah ini bisa free charge di sini. Enak banget. Kalau dia Arista yang Kalimalang kemarin gue tanya nggak boleh ya. Tapi gue nggak tahu juga kalau sekarang boleh apa enggak. Karena tergantung mereka nya masing-masing gitu loh, boleh apa enggaknya. Nah nanti gue jelasin biaya-biaya berapa kalau udah sampai rumah. Oke, biar lebih enak lagi. Ini sekarang gue mau balik dulu. Nah karena ini bannya udah ganti baru, udah enak. Terus gue udah ganti oli garden juga ya, jadi udah baru semua. Nanti kita lanjut lagi guys. Oke guys, jadi ini gue udah sampai di rumah. Ya sebenarnya sih gue udah sampai udah dari tadi sih. Nah ini gue mau bahas tipis-tipis ya guys ya, pembayaran servis pembayarannya, biayanya lebih tepatnya sih guys, biaya servis pertama ya guys ya. Nah ini gue biaya servis pertamanya tuh kenanya hanya oli gardan ya. Ini yang wajib diganti ya, harus wajib kalian ganti kalau servis pertama ini. Nah ini biayanya 165, diskon jadi 156.750. Terus kena PPN nih. Ini PPN nya gue nggak tahu berapa persen ya. Oh 11% kelihatan nih ya. Jadi 173.993 biayanya ini. Udah tinggal transfer ke sana, beres ya guys. Nah terus ini ada apa lagi nih, free service 5000 km ya tadi ya. Oh ya benar, ini yang pertama, service pertama ya. Udah itu aja sih. Terus akinya juga dicek. Nah aki yang dicek pertama kali ini udah berkurangnya segini ya, tapi masih bagus sih katanya. Tapi nggak masalah, masih bisa dipakai. Tetapi guys, ini garansi aki ini 1 tahun ya. Terus maksimal kilometernya di 20.000. Jadi mana dulu nih yang tercapai? Kalau seandainya ini udah 21.000 odonya, tapi masih sekitar 10 bulan, itu nggak dapat klaim garansi baterai akinya nggak bisa diklaim ya, karena udah lewat batas. Nah kalau misalnya odonya masih 10.000 ya, terus ini masih 8 bulan atau 11 bulan, ini kalian bisa klaim kalau baterai akinya udah jelek, udah parah lah. Ini free, nggak kena biaya nanti guys. Kita free katanya, nggak kena biaya, enak banget ya. Nah terus tadi harusnya ini kan kena 360-an ya, gue nggak sempet shoot nih. Tadi gue mau minta print aja, gue nggak enak sama mbaknya. Ya udahlah, gue pikir nggak usah deh ya, nanti gue jelasin aja langsung. Jadi nanti kalau kalian kena biaya servis ini harus diwajibkan. Kalian servis pertama ini harus wajib. Terus ini ada tambahan lagi kayak semacam bersihin kampas rem sama bersihin AC. Itu kurang lebih kalau nggak salah yang kampas rem 80.000, yang AC itu 85.000. Gua nggak tahu mana yang bener sih, antara AC yang 80 apa yang kampas rem 80.000, antara itu dua. Pokoknya harganya segitulah intinya. Nah itu total tadi kalau misalnya sama biaya bersihin kampas rem sama biaya AC itu total kalau nggak salah di 340-an apa 360.000-an sama PPN sih, segituan tadi. Tapi gue nggak ambil. Kenapa gue nggak ambil? Gue pikir gini ya, kampas rem si Wuling ini kan baru 3.000 ya kan, tuh baru 3.800. Kayaknya menurut gue nggak usah dibersihin, karena masih enak, dan remnya juga nggak ada masalah menurut gue. Jadi is okay aja gitu loh. Terus kedua, untuk filter AC-nya gue nggak bersihin juga karena masih 3.000. Kenapa? Karena nanti pas kita servis kedua itu kita harus ganti filter AC dong, bener gak? Nah itu baru kita sekalian dibersihin, bener dong ya kan? Karena kan kita kan ganti filter AC, nggak mungkin nggak dibersihin. Nah menurut aku itu juga aku nggak ambil, aku nggak usah ambil deh. Jadi aku ambil yang intinya aja gitu sih. Dan ini biayanya cuman 173.000, murah ya, murah banget dibanding mobil bensin jauh sih. Nah udah, itu udah clear ya. Tadi yang BPKB gua udah gua infoin ya, jadi nggak perlu gua infoin lagi. Oke, jadi ini bannya juga udah diganti, 4-4-nya baru guys. Nah ban yang lamanya nggak ada masalah, ternyata udah diinfoin sama orangnya nggak ada masalah. Tapi gue nggak enak sih, gue minta kasih lihat lagi. Ya udahlah, gue pikir nggak usah lah ya, lagian juga udah diganti baru loh, ada tandanya.
Dan ini juga kembangnya tebel ya, masih baru kan. Itu kemarin kembangnya udah agak tipis tuh, dipakai 3.000. Nah ini tebel nih guys, kalian bisa lihat, coba gua zoom. Nah ini nih tuh tebal ya, masih bagus banget kembangnya. Terus kembang lagi, ban ini khusus ya, tuh ada tulisan EV nya. Jadi ini khusus benar-benar buat mobil listrik, gak boleh sembarangan ganti ban. Kalau misalnya sembarangan ganti ban nanti suara noise masuk ke kabin tuh berasa banget gitu loh. Jadi lebih baik kalau misalnya beli ban yang ada tulisan EV nya, mobil di luar nggak apa-apa. Jadi gue tanya tadi, ini kalau misalnya andai kata nggak free, udah habis, kena biayanya berapa nih? Ternyata satu ban ini kena biaya 700.000 guys. Satu ban itu belum termasuk ongkos pasang ya. Kalau misalnya kalian ganti 4-4-nya ya udah 7 kali 4 aja, itu kurang lebih di 2,8 ya. Nah terus ditambah 300.000 lagi, itu kurang lebih ya 3,1 3,2 lah. Siapin dana ya segitu aja pokoknya. Nah itu gue nggak tahu udah termasuk PPN apa belum ya. Pokoknya intinya harganya segitulah. Terus untuk biaya apa lagi gue tanya ya, biaya oli gardan tadi udah ketahuan ya. Itu kalau misalnya nggak free jasa lagi, itu kayaknya kenanya nambahin 100.000 aja free jasanya gitu loh, jasa bongkarnya. Karena tergantung nih apa yang dibongkar itu biayanya lebih besar. Kalau yang lebih sulit lagi ya itu lebih besar lagi jasanya, seperti itu guys. Oke. Nah terus gue tanya lagi nih, kira-kira ganti apa lagi tadi gue tanya ya, kampas rem. Oh iya, kampas rem depan itu 800.000 guys. Nah ini kampasnya mahal sekali, gue nggak tahu kenapa Wuling REV itu kampas remnya mahal ya. Gue nggak ngerti deh, dia lebih mahal daripada mobil bensin ya gitu ya. Nah yang belakangnya 520 kalau nggak salah, apa 510, gue lupa inget. Harganya segitu, itu lumayan cukup mahal sih. Nah sisanya kayak minyak rem itu standar wajar sekitar 80 apa 100.000 tadi, kalau itu nggak terlalu mahal. Terus apalagi tadi gua tanya ya, untuk biaya-biaya spare part harus wajib kita tanya nih guys. Karena kenapa, sewaktu-waktu kalau ada kerusakan kita udah ada iming-iming siapin dana tuh segitu budgetnya. Oh iya satu lagi guys, kalau ban kalian menurut gua aja sih, kalau bannya udah habis, menurut gua kalian mendingan beli di Tokopedia, itu lebih murah. Tadi gua cek itu kayak kisaran 500.000 ya. Tapi cari yang bener-bener speknya sama nih, yang ada EV-nya nih guys. Ya, speknya sama. Cari pokoknya speknya sama, jangan beda. Terus ukurannya juga harus sama. Karena kenapa? Nanti sewaktu-waktu kalian carinya beda, ada kerusakan di bagian kaki-kaki, itu nggak diklaim loh, hangus. Nah itu wajib banget harus cari spek, model, bentuk sama semua ya, itu wajib banget itu sih. Nah terus tadi gua ada tanya apa lagi ya, kalau ada kerusakan ya, gua lupa inget juga sih. Kayaknya sih itu doang sih yang gua tanya guys. Kalau ada kerusakan gitu kan, itu yang secara umumnya aja ya, kerusakan secara umum yang wajib pasti ganti suatu saat, sekitar mau 20.000, 10.000, 30.000 pasti otomatis ada dong. Kayak ban aja contohnya itu, kalau feeling gue sih 25.000 aja tuh kayaknya udah lumayan agak botak deh nantinya. Kayaknya emang kembangnya si EV ini nggak terlalu tebel. Seperti itu guys. Oke. Nah baterai juga gue tanya, kalau ini sewaktu-waktu andai kata rusak nggak ada garansinya misalnya itu berapa ya? Setengah harga dari harga mobil ini guys. Udah pasti fix. Seperti itu guys. Oke. Oh ya aki, gue tanya aki lagi. Aki buat Wuling REV itu kena 1,2 juta guys. Ini khusus ya, khusus bener-bener buat Wuling. Nah kalian kalau mau ganti aki, lebih baik jangan ganti di kayak shop and drive atau aftermarket lainnya ya. Gue tanya sama orang ininya, customer service-nya, dia bilang sih kalau ganti aki harus reset lagi pakai komputer mereka gitu loh. Gue nggak tahu bener apa enggak, tapi katanya sih seperti itu katanya. Kata dia, Pak saya saranin kalau ganti aki jangan di luar, dia bilang mendingan di Wuling langsung aja, karena setelah diganti tuh harus di reset lagi gitu loh. Seperti itu guys. Nah ini pendapat orang beda-beda ya, ya terserah kalian juga sih. Kalau gue sih kemungkinan kalau udah dikasih tahu begitu ya sudahlah, kita jalanin aja, bener gak sih? Nanti toh aki yang lama bisa kita jual kok ya kan. Di tukang-tukang aki biasanya mau nampung lagian. Ya selisih 200-300 ribu di luar, ya udahlah ya, nggak usah bawa pusing daripada nanti garansinya hilang juga kan, kalian juga yang pusing, bener gak? Oke,
Lanjut lagi untuk wiper bunyi. Ini emang besinya kita harus ganti sih katanya nih guys, sama yang apa tuh, aduh gue lupa tuh, yang kayak punya long range, jadi dia nggak ada besinya lagi nih, dia langsung wiper gitu loh. Tapi itu agak mahal, nanti gue mau cari di aftermarket aja. Tapi sementara gue pakai ini dulu, gue malas beli lagi ya, ibaratnya mau hemat gitu loh, mau tahu nih mobil bisa saya hemat apa gitu. Oke, jadi konsepnya pembahasan ini cukup sekian ya guys ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa. Bye bye, sudah nonton, thank you.